Berikut 50 rahasia Pentagon yang telah dideklasifikasi dan belum kamu ketahui. Nomor 50. Ada hubungan mengejutkan antara Pentagon dan bom atom. Dan hubungan itu adalah seorang pria bernama Letnan Jenderal Leslie Groves. Seorang perwira militer berbakat yang bertugas di kedua perang dunia. Groves diangkat ke kantor kepala insinyur pada 1931, khususnya di bagian pasokan divisi militer. Pekerjaan penuh tekanan membuatnya mengawasi pembangunan Pentagon. Pada 1941, dia kemudian bercanda bahwa proyek konstruksi itu kurang damai dibandingkan dengan benar-benar diterjunkan ke medan perang. Jelas, ada sesuatu yang berubah secara tak terduga. Karena langsung setelah penugasan itu, dia mengawasi proyek Manhattan, proyek rahasia tingkat tinggi yang menghasilkan terciptanya senjata nuklir pertama di dunia. Anehnya, itu bukan hal paling aneh yang tersembunyi di arsip Pentagon. Nomor 49 Pentagon dibangun di atas neraka, dan bukan hanya kami yang berkata seperti itu. Kompleks militer yang tiada tandingannya itu tidak dibangun di sebuah ladang kosong yang luas. Sebaliknya, pemerintah membeli East Arlington, sebuah komunitas yang berkembang pesat, dan sebagian besar penduduknya adalah keturunan mantan budak. Dua lingkungan terkenal adalah Queen City dan Hell's Bottom. Hell's Bottom dikenal sangat kumuh dan berbahaya, sehingga dinamai demikian. Lebih dari 150 keluarga kehilangan rumah karena proyek pembangunan Pentagon. Ini membuatnya terasa makin tidak nyata. Pentagon sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Nomor 48. Pentagon memang dimaksudkan untuk bersifat sementara. Brigadir Jenderal Angkatan Darat Brian B. Sommerfeld adalah orang yang pertama kali memimpikan bentuk awal Pentagon pada awal tahun 1940-an. Dia melihat tanda-tanda dan mengusulkan pembangunan kompleks baru untuk Departemen Perang. Usai perang, dia mengusulkan bangunan itu dijadikan gudang, kantor, atau rumah sakit. Rencana Sommerfeld disetujui, pembangunan dimulai 11 September 1941. Secara kebetulan, Pentagon diserang pada serangan teroris 9/11 tepat 60 tahun setelah hari pertama pembangunannya. Setelah tahu apa saja yang dibutuhkan membangunnya, Anda akan sadar sementara itu bohong. Nomor 47, angka pembangunan Pentagon sangat mencengangkan. Membangun gedung sebesar Pentagon membutuhkan dua hal utama: tenaga kerja dan bahan mentah dalam jumlah besar. Selama 16 bulan, 1.000 arsitek dan 14.000 pekerja bangunan bekerja keras tanpa henti. Mereka mengubah 43.000 ton baja dan 680.000 ton pasir serta kerikil menjadi salah satu gedung paling terkenal di Amerika Serikat dan dunia. Jika menurutmu angka itu sudah gila, tunggu sampai tahu senjata nomor 46 yang hampir digunakan Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan nyaris memakai kelelawar peledak sebagai pengganti bom atom. Pentagon adalah sebutan untuk Departemen Pertahanan, Department of Defense, dan seluruh cabang militer Amerika Serikat. Bukan hanya gedung. Walau CIA terkenal dengan proyek-proyek gilanya, Department of Defense juga tak kalah gila. Seperti ketika mereka, atas perintah pribadi Franklin D. Roosevelt, menguji rencana gila dari dokter gigi, penemu amatir, dan pembenci kelelawar profesional Dr. Little Adams. Mengikat bom pembakar ke kelelawar dan melepasnya di Jepang sebagai senjata massal. Angkatan Laut menamainya Proyek X-Ray. Arsitektur Jepang saat Perang Dunia Kedua banyak memakai kayu dan kertas, sehingga bom kelelawar yang terbakar bisa menghancurkan kota. Secara teori bisa, tapi kenyataannya tidak berguna. Dalam uji coba di pangkalan Angkatan Udara Carlsbad, kelelawar-kelelawar lepas kendali dan membakar setengah pangkalan. Jadi, kita melewatkan dunia perang seru dengan kelelawar. Entah bagaimana, itu hanya cara kedua paling mirip penjahat super yang dicoba militer Amerika Serikat agar Jepang Kekaisaran menyerah. Nomor 45, Departemen Pertahanan berusaha menghancurkan Jepang dengan tsunami buatan besar. Tsunami merupakan bencana alam paling berbahaya di bumi, dan Jepang sangat rentan terhadapnya karena aktivitas seismik yang tinggi. Tahun 1944 personel militer Amerika Serikat dan Selandia Baru gabung dalam proyek SEAL. Rencana licik ini menggunakan ledakan terkendali di lepas pantai Jepang untuk menciptakan tsunami yang menghancurkan seluruh pangkalan
dan kota pesisir di negara itu. Saat itu, pengujian nuklir di gurun New Mexico sedang berlangsung, dan tes berikutnya membuktikan ledakan nuklir bawah air tak menimbulkan tsunami. Proyek ini gagal sejak awal. Tidak semua ide Departemen Pertahanan meratakan garis pantai. Beberapa bahkan seperti fiksi ilmiah. Nomor 44. Brilliant Pebbles adalah salah satu ide perang dingin paling ekstrim dari Departemen Pertahanan. Saat kehancuran selalu mungkin, pertahanan nuklir tidak pernah dihemat. Selama bertahun-tahun, banyak ide diajukan. Dari penangkal nuklir, laser, hingga perang siber. Tapi tidak ada yang seaneh atau segenius Brilliant Pebbles. Brilliant Pebbles adalah misil kecil tanpa bahan peledak, dilengkapi microchip untuk mendeteksi misil nuklir yang masuk secara otomatis. Perbedaan utama adalah Brilliant Pebbles tidak diluncurkan dari darat, melainkan jauh lebih awal. Brilliant Pebbles akan tetap di atmosfer atas dan turun ke target saat diperlukan. Ini senjata kinetik murni tanpa bahan peledak. Kerusakan terjadi karena tabrakannya. Ini sangat mungkin terjadi karena masing-masing akan menabrak target dengan kecepatan sekitar 5 mil per detik, 10 kali lebih cepat dari peluru senapan. Beberapa ide Department of Defense terkait nuklir sangat menakutkan. Nomor 43, Department of Defense merancang salah satu senjata nuklir paling berbahaya yang pernah ada. Di bawah naungan Komando Udara Strategis, Department of Defense menciptakan LGM-118 Peacekeeper. Rudal ini akan diluncurkan dari silonya dengan uap. Tetapi dalam perjalanannya menuju target, rudal ini akan terpecah menjadi 10 muatan nuklir yang berbeda dan menakutkan. Dapat menyerang dengan akurasi tinggi, namun soal rahasia menarik. Department of Defense dan nuklir ini baru permukaannya. Nomor 42, Amerika Serikat berencana menyembunyikan ratusan rudal nuklir di bawah pangkalan rahasia di Greenland. Rencana ini memiliki nama sandi yang sangat menyeramkan, yaitu Proyek Ice Worm. Ini tentang pembangunan jaringan terowongan di bawah es Greenland, terhubung ke fasilitas rahasia Camp Sentry yang menggunakan reaktor nuklir. Idenya adalah menggali terowongan di bawah Camp Sentry dan Fisklinch. Tidak, kami tidak menyembunyikan hingga 600 rudal balistik nuklir di bawah es yang siap diluncurkan. Rencana itu dibatalkan tahun 1996 karena es tidak stabil akibat perubahan iklim. Tapi elemen-elemen dari Departemen Pertahanan masih punya rencana yang jauh lebih gila untuk ledakan nuklir dibandingkan semua yang nomor 41 ini. Mereka mencoba memakai ledakan nuklir untuk propulsi pada 1946 setahun setelah Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pernah membayangkan penggunaan tenaga nuklir, termasuk ide ekstrem pesawat bertenaga nuklir yang bisa terbang berhari-hari. Ada juga proyek Orion, eksperimen propulsi pulsa nuklir yang memakai ledakan nuklir sebagai mesin luar angkasa. Intinya, jatuhkan bom nuklir di belakang pesawat, ledakkan, dan gunakan ledakannya untuk mendorong ke depan. Ulangi seperlunya. Kami berharap tidak perlu menjelaskan mengapa ide ini dipertanyakan. Namun, dalam hal nuklir di luar angkasa, ada satu proyek rahasia Departemen Pertahanan yang mungkin paling menonjol. Nomor 40. Departemen Pertahanan berusaha mengebom bulan dengan nuklir usai Soviet unggul lewat Sputnik. Amerika Serikat ingin menjaga citra dengan merencanakan unjuk kekuatan besar-besaran. Proyek Adan 119 bertujuan meledakkan senjata nuklir di bulan agar Amerika menunjukkan kemampuannya. Meskipun proyek itu dibatalkan demi pendaratan manusia di bulan, tetap saja ada kemungkinan sejarah alternatif di mana nuklir menghantam bulan, bukan Neil Armstrong. Tapi tak semua misi soal pertunjukan, beberapa benar-benar salah. Nomor 39, intelijen militer Amerika Serikat terlibat dalam tugas paling menjijikkan. Mata-mata Amerika Serikat bekerja sama dengan intelijen militer Inggris dan Perancis dalam operasi Tamarisk. Ini melibatkan menyelinap ke wilayah Soviet untuk mencari tisu, toilet bekas, dan anggota tubuh yang terpotong. Perwira Soviet tidak mendapat tisu toilet resmi, sehingga kerap memakai dokumen penting sebagai gantinya. Dan kemudian mereka membuang kertas-kertas itu ke tempat sampah karena tidak bisa disiram.
Bagian tubuh korban senjata kimia digunakan untuk menguji efek senjata tersebut pada tubuh manusia. Intelijen militer mungkin membosankan, tapi kamu tahu apa yang seru? Alien. Nomor 38. Angkatan Udara Amerika Serikat pernah menjalankan banyak program penyelidikan Unidentified Flying Object, salah satunya Proyek Sign, pada 1948 juga dikenal sebagai Proyek Saucer. Ini diikuti oleh proyek yang namanya sama-sama menyeramkan, yaitu Project Grudge. Yang paling terkenal adalah Project Blue Book yang dimulai 1952 mengumpulkan lebih dari 12.600 laporan Unidentified Flying Object. Namun, saat semua menatap langit, militer merencanakan sesuatu lebih dekat ke rumah nomor 37. Angkatan Udara punya rencana rahasia jika Soviet menguasai Alaska. Rusia hanya 55 mil dari Alaska. Jadi sebaiknya punya rencana cadangan jika Rusia ingin merebutnya. Ide itu menjadi Operasi Washtub, program bertahan untuk menjaga agen Amerika Serikat tetap di Alaska dan melawan jika Soviet mengambil alih. Saat mulai merencanakan invasi, Anda akhirnya mencari tempat yang tak bisa diserang. Nomor 36, Angkatan Darat Amerika Serikat ingin menempatkan tentara di bulan. Rencana sederhana ini bernama Proyek Horizon dan diperkirakan biayanya sekitar 58 miliar dolar dalam nilai saat ini. Jika rencana itu berhasil, Amerika Serikat akan membangun pangkalan pengamatan di bulan untuk memata-matai Soviet dan menyimpan senjata. Namun, rencana ini gagal. Studi kelayakan untuk ini dibuat pada 1959, 10 tahun sebelum Amerika Serikat mengirim manusia ke bulan. Namun di bumi, Amerika Serikat tanpa sengaja menciptakan tempat yang masih menakutkan hingga kini. Nomor 35, Angkatan Udara Amerika Serikat membuat zona misterius di tengah Meksiko. Zona Sunyi Mapimi di Gurun Chihuahua selama beberapa dekade jadi pusat teori konspirasi karena gelombang radio tidak bisa ditransmisikan di sana. Spekulan mengaitkan insiden ini dengan alien, hantu, atau segitiga Bermuda versi Meksiko. Padahal kenyataannya itu kesalahan Angkatan Udara Amerika Serikat. Tahun 1970 roket Athena V123D bermuatan radioaktif melintas di dekat sana. Dan semua yang terjadi setelahnya sebenarnya berasal dari situ. Karena jauh sebelum kesalahan teknologi tinggi, militer sudah memiliki eksperimen yang jauh lebih tua dan jauh lebih aneh. Eksperimen nomor 34, Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki kors unta selama 10 tahun. Antara tahun 1856 dan 1866, Angkatan Darat Amerika Serikat mencoba menguji unta sebagai transportasi alternatif di wilayah barat daya Amerika Serikat. Percobaan itu terhenti akibat Perang Saudara, sehingga Angkatan Darat Amerika Serikat harus memfokuskan perhatian ke tempat lain. Ide berikutnya bukan tentang transportasi, melainkan tentang menempatkan senjata di tangan siapa saja. Nomor 33, Angkatan Darat Amerika Serikat menciptakan senjata FP-45 Liberator untuk pemberontak di Perang Dunia II. Pistol kecil ini dibuat untuk dijatuhkan di wilayah musuh, memberi warga cara melawan dan melemahkan Nazi. Senjata ini juga berfungsi sebagai alat psikologis melawan Nazi, membuat mereka paranoid dan tak tahu siapa yang mungkin membawa pistol kecil mematikan. Jika Anda pikir itu penemuan putus asa saat perang, yang berikut terdengar seperti kartun. Angkatan Darat Amerika Serikat pernah menjajaki ide bom berpemandu burung merpati. Rencana ini dirancang oleh Bapak Behaviorisme dan Psikologi, Burrhus Frederick Skinner. Namun pada akhirnya rencana ini ditinggalkan karena teknologi panduan komputer berkembang cukup pesat sehingga membuat burung merpati terasa seperti sistem panduan yang kurang praktis. Proyek berikutnya membahas asal peluncuran, bukan apa yang diluncurkan. Nomor 31, Amerika Serikat pernah memakai kapal induk terapung di tahun 1930-an. Kapal udara kelas Akron adalah balon raksasa yang dapat membawa beberapa pesawat untuk lepas landas di udara. Namun, mereka tak bertahan lama karena satu jatuh ke laut kurang dari 2 tahun beroperasi. Meski begitu, idenya tetap keren. Saatnya putaran kilat militer Amerika Serikat versus Kuba ke-30. Sudah diketahui
CIA berupaya membunuh Fidel Castro dengan berbagai cara, namun gagal total. Usai kegagalan Teluk Babi, John Fitzgerald Kennedy ingin CIA menghentikan semua aktivitas paramiliter dan mengalihkan ke Departemen Pertahanan. Mereka menggantinya dengan Brigjen Edward Lansdale yang pernah memalsukan serangan vampir dalam operasi Amerika Serikat di Filipina. Buat dokumen berisi rencana gila untuk menaklukkan Kuba. Salah satu ide awalnya bahkan bukan militer. Nomor 29, militer Amerika Serikat ingin memberi tumpangan gratis kepada warga Kuba lewat operasi tumpangan gratis, yaitu rencana kerja sama khusus dengan negara sahabat seperti Meksiko dan Venezuela. Pilot Angkatan Udara Amerika Serikat akan terbang di atas Kuba dan menjatuhkan tiket sekali jalan, berharap menciptakan eksodus massal hingga infrastruktur Kuba runtuh. Ide ini tetap di folder karena dianggap mahal dan bodoh. Jika itu sudah tidak realistis, rencana berikutnya bahkan lebih seperti angan-angan. Nomor 28, mereka juga berniat membuat tentara Kuba membelot lewat rencana kreatif bernama Operasi Pembelot. Departemen Pertahanan berencana memakai metode intelijen tak jelas agar tentara Kuba membelot ke Amerika Serikat beserta perlengkapannya. Masalahnya, ini hanya ide besar yang bagus jika benar, tapi mereka menyatakan niat tanpa rencana jelas untuk mewujudkannya. Rencana berikutnya ini bukan tentang peluru atau bom, tapi tentang menyabotase Kuba dengan cara yang tidak akan diduga siapapun. Nomor 27. Departemen Pertahanan berencana memakai senjata biologis pada bahan bakar Kuba. Ide lama ini, Operasi Fall Up, adalah saran Lansdale untuk mencampur bahan bakar Soviet ke Angkatan Udara Kuba dengan agen biologis. Agen itu akan berkembang biak dengan cepat, merusak bahan bakar dan menyebabkan kerusakan mesin. Mereka berharap orang Kuba kemudian akan menyalahkan Rusia atas kejadian itu. Sampai sekarang, kita belum tahu agen biologis apa yang bisa melakukannya. Terkadang, Departemen Pertahanan hanya butuh kambing hitam, bukan serangan Kuba sungguhan. Nomor 26, Departemen Pertahanan berencana menyalahkan Kuba jika ada kematian di luar angkasa saat John Glenn bersiap jadi orang Amerika ketiga di luar angkasa, karena Angkatan Udara Amerika Serikat sangat percaya padanya. Jika dia meninggal tragis karena kebakaran akibat kerusakan mekanis, mereka bisa memakai operasi Dirty Trick dan menyalahkan Kuba. Ini mungkin tak banyak membantu perang, tapi pasti mengurangi tekanan pada program luar angkasa. Entry berikut membuktikan tidak semua operasi jahat, beberapa hanya sangat bodoh. Nomor 25, Departemen Pertahanan pernah ingin mempermalukan Castro soal berat badannya agar rakyat Kuba membencinya. Lansdale menyebut ini rencana paling bodoh dan tak berguna. Entah bagaimana, membuat foto Castro gemuk di rumah mewah bersama wanita cantik, lalu menyebarkannya ke seluruh Kuba. Idenya adalah membuat seolah-olah Castro menjadi gemuk karena menikmati makanan Kuba yang lezat. Sementara begitu banyak rakyat Kuba hidup kekurangan. Masalahnya, rakyat Kuba akan langsung tahu foto itu palsu saat Castro berikutnya muncul di televisi dan terlihat normal. Tidak semua rencana militer untuk menjatuhkan Kuba bodoh, beberapa sangat jahat. Nomor 24, Operasi Northwoods adalah rencana Departemen Pertahanan untuk melakukan serangan teroris di Amerika Serikat. Operasi Northwoods adalah salah satu usulan paling menjijikkan yang pernah dibahas serius oleh militer Amerika Serikat. Rencana itu menyerukan kampanye teror terhadap pengasingan Kuba di kota-kota Amerika Serikat seperti Miami. Rencana itu bahkan sempat mengusulkan menenggelamkan kapal berisi orang tak bersalah demi memicu kemarahan publik dan membenarkan invasi Amerika Serikat ke Kuba. Untungnya, Presiden Kennedy menolak ide itu. Namun, jika presiden yang kurang beretika memimpin, militer Amerika Serikat bisa saja mengebom Miami. Bahkan, itu bukan terakhir kalinya Amerika Serikat mengabaikan demi keinginannya. Nomor 23, militer Amerika Serikat membantu ilmuwan Nazi lolos hukuman. Di bawah operasi Paperclip, Amerika Serikat mengevakuasi beberapa ilmuwan mesin perang Nazi, termasuk Wernher von Braun, pencipta roket V2. Ilmuwan Nazi diberi kesempatan bekerja di program luar angkasa. Skandal berikutnya bukan soal siapa yang direkrut Amerika Serikat, tapi apa yang mereka uji. Nomor 22,
Bukan hanya CIA yang melakukan eksperimen obat-obatan yang tidak etis pada manusia. Selain MKUltra yang sudah dikenal buruk, Korps Kimia Angkatan Darat Amerika Serikat juga melakukan eksperimen manusia di Edgewood Arsenal yang kurang dikenal tapi tetap buruk. Lebih dari 6.700 tentara menjadi subjek untuk lebih dari 250 bahan kimia, berbeda selama beberapa dekade, mulai dari sarin, gas mustard, hingga dietilamida asam lisergat. Setelah semua itu, berikut sesuatu yang kurang kejam tapi tetap membuat marah. Nomor 21, Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 2025 menyebut banyak penipuan di Pentagon. Departemen Pertahanan kehilangan sekitar 10,8 miliar dolar akibat penipuan yang dikonfirmasi sejak 2017 hingga 2024. Dengan anggaran militer 2025 sebesar 893 miliar dolar, tak heran ada yang bisa mencuri miliaran tanpa terdeteksi. Jika Anda marah, tunggu saja, bagian berikutnya lebih kelam. Nomor 20 kilas, balik kejahatan perang militer Amerika. Amerika Serikat membantu menjalankan kamp konsentrasi di Filipina. Pada 1901, perwira Amerika J. Franklin Bell memimpin operasi di 2 provinsi Filipina. Bell membangun kamp konsentrasi kejam bagi pemberontak tertangkap, penuh penyiksaan, penyakit, dan eksekusi massal. Saat perang tak lagi soal angka, itu jadi trofi. Nomor 19, prajurit Amerika sering memutilasi mayat tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua, bahkan ada halaman Wikipedia khusus tentang hal ini. Tengkorak adalah salah satu benda yang paling populer untuk diambil. Hal ini sampai pada titik di mana bahkan Presiden Roosevelt sendiri diberi pembuka surat yang terbuat dari tulang tentara Jepang. Dan jika itu belum cukup brutal, Vietnam membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Nomor 18, Operasi Speedy Express menewaskan banyak warga sipil di Vietnam melalui infanteri, penyergapan, dan serangan bom udara besar-besaran. Amerika Serikat mengklaim membunuh lebih dari 10.000 kombatan Viet Cong, namun Vietnam menyebut sekitar 3.000 korban adalah warga sipil. Jika Anda mencari nama yang masih membuat veteran gelisah, berikutnya adalah nomor 17 Tiger Force, dikenal sebagai salah satu unit paling brutal tentara Amerika saat Perang Vietnam. Kelompok 45 orang ini dituduh melakukan banyak kejahatan perang, seperti penyiksaan dan pembunuhan warga sipil setelah perang berakhir, mengumpulkan telinga musuh, menguliti kepala, dan kejahatan seksual. Mereka juga bersalah atas hal-hal sangat mengerikan yang tak bisa kami jelaskan di sini tanpa risiko video ini dihapus dari YouTube. Sekarang, untuk sebuah kisah yang hampir mustahil dipercaya, ini terdengar seperti berasal dari naskah film. Nomor 16, prajurit Amerika bertempur bersama Wehrmacht 2 hari sebelum Jerman menyerah di Perang Dunia Kedua. Ini sering disebut pertempuran paling aneh di Perang Dunia Kedua dan ada alasannya. Kastil Ether di Austria menahan beberapa tahanan profil tertinggi Prancis. Saat Reich runtuh, loyalis SS siap menyerbu kastil dan membantai semua orang, termasuk prajurit Wehrmacht yang menjaga mereka. Prajurit Amerika, tahanan Prancis, dan Wehrmacht bersatu menahan serangan SS. Ini seperti diambil dari film perang. Bicara soal hal yang terasa tak nyata, pertempuran berikutnya bahkan bukan melawan musuh nomor 15. Pada tahun 1942, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pertempuran tanpa melawan siapapun dan 5 orang tetap tewas. Pertempuran Los Angeles terjadi saat warga paranoid akan serangan udara Jepang di Los Angeles. Pasukan Amerika Serikat melawan habis-habisan. Meski ternyata itu hanya alarm palsu, Jepang tidak benar-benar menyerang dalam peristiwa kacau tersebut. 3 tewas akibat kecelakaan mobil, 2 karena serangan jantung. Setelah alarm palsu, Angkatan Udara serius berlatih menghadapi serangan nyata. Nomor 14, Operasi Konstan. PEC menjaga pilot Angkatan Udara waspada terhadap Soviet. Agar seni pertempuran udara tetap hidup di Perang Dingin dan pilot Amerika Serikat tetap unggul, Angkatan Udara diam-diam mengumpulkan beberapa pesawat tempur utama Soviet. Ini agar pilot terbiasa menerbangkan pesawat itu dan memahami musuh udara dari dalam. Rencana berikutnya fokus pada pengintaian dari atas. Nomor 13,
Angkatan Udara diam-diam berencana membangun pangkalan mata-mata luar angkasa saat International Space Station dirancang dan dibangun. Angkatan Udara diam-diam mengembangkan laboratorium orbit berawak untuk, seperti yang bisa ditebak, memata-matai Soviet. Proyek itu dibatalkan sebelum keluar angkasa. Beberapa proyek mengawasi musuh, lainnya memakai warga Amerika sebagai percobaan. Nomor 12. Angkatan Laut sengaja meracuni Bay Area. Operasi Sea Spray tahun 1950-an membuat Angkatan Laut meniru eksperimen jahat CIA pada masyarakat Amerika tanpa curiga. Yang ini melibatkan kapal Angkatan Laut menyemprotkan wabah ke Teluk California untuk menguji penyebarannya. Data ini menunjukkan Angkatan Laut dan ratusan orang menderita infeksi bakteri menyakitkan. Tanpa sadar uang pajak mereka membiayai penderitaan itu. Sekarang kita pindah dari eksperimen biologis ke hal yang mirip fiksi ilmiah. Eksperimen rahasia meneliti kemungkinan reinkarnasi. Studi Pentagon menyelidiki alasan personel intelijen militer ikut dalam eksperimen misterius bernama proses Gateway. Proyek ini bertujuan mengubah kesadaran dengan ambisi lebih besar, yaitu menggeser kesadaran subjek dari ranah fisik. Jika berhasil, proyek ini menawarkan hal lebih ekstrim, melampaui batas waktu dan ruang. Jika Anda mencari proyek menakutkan yang nyata dan terdokumentasi, ini salah satunya, nomor 10. Angkatan Udara Amerika Serikat mendukung pencurian makam selama 3 tahun pada 1950-an dalam proyek Sunshine. Eksperimen tidak etis ini ingin mengetahui efek jangka panjang dari radiasi nuklir. Dalam penelitian ini, mereka mengambil sampel dari jenazah, termasuk anak-anak, tanpa izin keluarga. Berikut salah satu yang kurang mengganggu, tapi entah kenapa tetap menyakitkan untuk didengar. Nomor 9, Pentagon membuang banyak uang untuk kamuflase buruk. Tahun 2017, Pentagon dikritik karena menghabiskan 28 juta dolar untuk seragam kamuflase di Afghanistan. Masalahnya, semua seragam berwarna hijau, sedangkan 80% wilayah Afghanistan adalah gurun pasir. Saat Menteri Pertahanan Afghanistan memilih warna karena suka, seorang kritikus membalas dengan kutipan pedas. Kekhawatiran saya adalah, bagaimana jika Menteri Pertahanan suka warna ungu atau suka warna merah muda? Kita membuang-buang 28 juta dolar uang pembayar pajak atas nama mode karena Menteri Pertahanan berpikir pola itu bagus. Proyek berikutnya seperti diambil dari video game distopia. Nomor 8, Pentagon mendanai robot yang bisa makan. Robot taktis otonom yang terkenal, yang disebut ITER, memiliki mesin biomasa. Ini memungkinkannya mengisi bahan bakar dengan mengambil dan mencerna materi organik. Penciptanya yakin mesin ini vegetarian, namun itu belum meredakan kekhawatiran soal ITER. Sekarang, sesuatu yang lebih menakutkan dari robot pembunuh. Kesalahan yang memicu perang. Nomor 7, militer mengarang sebagian insiden Teluk Tonkin untuk memulai perang dengan Vietnam Utara. Serangan ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat membantu Presiden Lyndon B. Johnson mendapat mandat perang Vietnam. Pemerintah telah mengakui selama puluhan tahun bahwa beberapa narasi publik tentang serangan itu dilebih-lebihkan. Semua itu dilakukan untuk mendukung pesan pemerintah, bahkan sampai menampilkan gambar radar palsu ke publik. Dengan pengetahuan kita tentang operasi Northwoods, hal ini memang mudah dipercaya. Saat perang dimulai, senjata buatan manusia jadi tak terbayangkan. Nomor 6, Pentagon menciptakan senjata nuklir yang dapat ditembakkan dari tripod. M29, Davy Crockett adalah sistem pengiriman senjata nuklir terkecil, berbentuk seperti bazooka dengan hulu ledak nuklir kecil di ujungnya. Jika senjata itu digunakan luas, akan ada lebih banyak medan perang kacau. Namun, tidak semua rahasia militer mengerikan. Beberapa sangat brilian. Nomor 5, saat Perang Dunia Kedua Pentagon merekrut juru bicara kode dari suku asli Amerika guna mengelabui mata-mata Jepang. Perang Dunia Kedua sering disebut perang kode, karena tiap negara berupaya saling mengungguli. Amerika mendapat keuntungan tak terduga saat penduduk asli menyampaikan pesan radio dengan bahasa mereka sendiri seperti Assiniboine, Basque, Cherokee, Comanche, Cree, Mohawk, Navajo, dan lainnya. Karena mayoritas pasukan Jepang
tidak memahami dialek dan bahasa asli Amerika, hampir tidak mungkin mata-mata menerjemahkannya. Entry berikutnya ini sangat rahasia, sampai-sampai tidak hanya membingungkan musuh, tetapi juga membingungkan Pentagon sendiri. Keempat, bahan militer untuk membuat beberapa nuklir sangat rahasia hingga mereka sendiri lupa cara membuatnya. Bahan rahasia bernama Sandy Fog Bank. Ini sangat penting untuk produksi hulu ledak nuklir W76, W78, dan W88. Setelah pabrik di Tennessee yang pertama membuatnya ditutup, bahan itu tak dibutuhkan selama puluhan tahun hingga militer ingin memperbarui nuklir yang sama. Sejak itu, mereka menghabiskan banyak uang untuk mencari kembali resep senyawa mereka yang hilang. Jika terdengar konyol, tunggu sampai kamu mendengarnya. Laporan Unidentified Flying Object Pentagon tahun 2024 mungkin hanya kedok untuk hal lain, menjadikan cerita Unidentified Flying Object sebagai pengalihan nomor 3. Sebuah laporan menemukan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat secara sadar menanamkan berita palsu dan foto-foto Unidentified Flying Object di Area 51 untuk menyembunyikan pengembangan pesawat rahasia yang sebenarnya sedang berlangsung di pangkalan tersebut. Bahkan seorang kolonel Angkatan Udara yang sudah pensiun mengakuinya. Kadang hal tentang Unidentified Flying Object tidak strategis. Nomor 2. Seringkali info soal alien dibocorkan hanya untuk mengerjai rekrutan baru. Sejak 1980-an, ada ritual perpeloncoan di Area 51. Personel yang lebih berpengalaman akan berbohong kepada rekrutan baru tentang satuan alien rahasia bernama Yankee Blue, hanya untuk melihat berapa lama mereka akan mempercayainya. Praktik ini resmi dilarang Angkatan Udara pada 2023. Operasi militer terakhir sangat absurd hingga tampak palsu sampai Anda melihat dampaknya. Nomor 1. Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan operasi penebangan pohon paling berbahaya di dunia. Tahun 1976, terjadi peristiwa politik paling aneh di zona demilitarisasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Semuanya bermula dari sebuah pohon poplar yang menghalangi pandangan ke pusat komando Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekelompok orang dari pusat itu pergi memangkas pohon, lalu tentara Korea Utara membunuh 2 dari mereka dengan kapak. Hal ini memicu operasi Paul Bunyan, di mana Amerika Serikat ingin unjuk kekuatan dengan menebang pohon poplar itu untuk proyek mereka. Mereka mengirim 800 tentara bersenjata otomatis, didukung tank, helikopter, pembom B-52, dan jet F-4 Phantom untuk menebang pohon itu dengan gergaji mesin. Korea Utara mundur dan mengakui bertanggung jawab atas pembunuhan dengan kapak itu tak lama kemudian. Silakan cek. Pejabat intelijen mengungkapkan Amerika Serikat mengambil kembali Unidentified Flying Object Alien yang jatuh, atau tonton video ini.